Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jadi hari ini kita masih melanjutkan etapa kedua, minggu kedua kita acara ISEW ini dengan bicara dari Ustaz Agus Setiawan. Jadi insya Allah setiap sore muka-muka kita masih diberi kekuatan untuk bisa mengikuti tausiah dari Ustaz Agus ini selama seminggu ini insya Allah, dan kita bisa mendapatkan manfaat dan sebanyak-banyaknya dari beliau. Amin. Untuk selanjutnya biar tidak membuang waktu, insya Allah langsung saja kepada Ustaz Agus untuk menyampaikan tausiahnya insya Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa may yakhsha. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur tentunya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat umur dan waktu kepada kita. Kita sadari ataukah tidak, perlahan atau pasti kita menuju kepada bulan Ramadan. Begitulah yang namanya waktu. Para ulama mengatakan ciri waktu itu ada 3. Yang pertama adalah waktu akan terasa cepat berlalu. Kita baru sadar akan perubahan waktu ketika terjadi perubahan di sekitar kita. Ketika semakin tinggi anak-anak kita, semakin memutih rambut kita, bahkan sebagian ada yang kejanggutnya juga, ya. Semakin keriput kulit kita, yang ibu-ibu juga sudah mulai terasa bagaimana perubahan-perubahan fisik, ya. Yang bapak-bapak juga yang dulunya futsalnya kuat 2 kali 30 menit, sekarang sudah sering-sering minta diganti, ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, kita baru tersadar bahwa waktu itu cepat berlalu ketika sudah ada perubahan-perubahan di sekitar kita. Yang kedua, ciri dari waktu adalah dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Hari Senin hari ini tidak sama dengan Senin minggu yang lalu. Dia tidak akan sama dengan Senin minggu yang akan datang, ya. Hari Senin minggu ini adalah minggu kedua bagi saya, dan hari Senin minggu yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, sedetik pun waktu yang telah berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari tidak bisa kembali lagi. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana mengisi setiap waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemudian kita minta kembali lagi tidak akan bisa, ya. Kita minta muda lagi, kita mengandai-andai bagaimana kalau suasana dulu kuliah, bagaimana suasana kalau dulu di Indonesia dan lain sebagainya, kita tidak akan bisa untuk kembali lagi. Ciri waktu yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada manusia, bahkan kepada makhluknya,
untuk kesempatan waktu ini sama. Bukan karena kita muslim kita diberikan 25 jam dalam satu hari, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang sama baik muslim maupun non muslim, bahkan kepada makhluk yang lainnya. Hewan, tanaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan waktu yang sama. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kalau kita perhatikan dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menggandengkan sifat Ar-Rahman dengan sifat Ar-Rahim. Para ulama mengatakan bahwa sifat Ar-Rahman adalah bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya. Allah tidak pilih kasih. Sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat Ar-Rahman Allah berikan kepada semua makhluknya. Di antaranya adalah kesempatan rezeki, waktu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semuanya sama. Untuk kesempatan rezeki, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kesempatannya itu sama. Tinggal bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam mengguncangkan pohon rezeki ini. Mengapa saya sering istilahkan mengguncangkan pohon kurma? Karena Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, saya terinspirasi ketika Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Pada saat beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan rezeki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Maryam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dan guncangkanlah pohon kurma. Niscaya buah-buah kurma yang masak dia akan berjatuhan. Ya. Jadi saya sering mengistilahkan bahwa untuk kesempatan rezeki itu sama. Tinggal Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, bagaimana kesungguhan kita dalam mengguncangkan pohon kurma ini. Kalau ada orang muslim punya toko, punya warung, tapi bukanya kesiangan, ada non muslim bukanya sejak pagi, ya jelas lebih laku yang non muslim. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, makanya dalam istilah kita dikatakan, ya kalau udah kesiangan rezekinya kepatok ayam. Ya. Cuma Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, begitu juga dengan waktu. Allah tadi saya mengatakan Allah memberikan kesempatan sama. Antara muslim dengan non muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bedakan kesempatan waktu. Cuma Allah juga mengingatkan dan selalu menggandengkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selain memberikan kesempatan yang sama sebagai wujud sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, tapi Allah juga Rahim. Rahim adalah sifat sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus buat orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, walaupun kesempatan waktu itu sama, walaupun kesempatan rezeki itu sama, tapi karena rahimnya Allah, Allah jadikan keberkahan pada waktu orang yang beriman. Allah jadikan keberkahan pada harta orang-orang yang beriman. Disitulah bedanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Ketika waktu berada di kalangan orang-orang yang beriman, terasa berkahnya. Ya. Banyak karya yang bisa dilakukan, banyak amal soleh yang bisa dilakukan, berkah waktunya. Ya. Hartanya juga demikian bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, Allah berikan keberkahan kepada mereka. Bertambah harta, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah harmonis rumah tangganya, bertambah kesempatan bagi mereka untuk beribadah. Ya. Jadi bukan bertambah harta kemudian bertambah jauh dari Allah, semakin sibuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bertambah waktu yang dimiliki bukan kemudian bertambah jauh dari Allah, tapi bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dari waktunya. Makanya kita lihat para ulama berkah waktu yang mereka miliki. Ada Imam Ibnul Jauzi, beliau itu kalau umurnya dibagi dengan jumlah karangannya, para ulama mengatakan satu hari beliau menulis 14 halaman. Subhanallah. Ya. Itu padahal belum dikurangi waktu beliau belajar, kan nggak mungkin habis lahir langsung nulis. Ya. Belum dikurangi waktu belajarnya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, itu karena adanya keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kalau di surat Al-Baqarah ayat tentang hutang, di akhir daripada ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wattaqullah
wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada engkau. Ya. Disinilah yang tidak terbayangkan oleh kita, bahwa ternyata dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ilmu-ilmu yang Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, mereka miliki. Ya. Kadang ayat yang mereka sampaikan sama dengan yang kita baca, tapi kok subhanallah perenungannya itu lain. Ya. Kadang hadis yang disampaikan sama dengan yang pernah kita dengar, tapi perenungannya itu lain. Ya. Ya. Tingkat internalisasi, tingkat penghayatannya lain, dan kemudian buahnya juga lain. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, dan detik demi detik, jam demi jam, maka kita mendekati bulan Ramadan. Kurang lebih sekitar 5 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Tidak lupa saya mengingatkan agar kita mempersiapkan diri seperti yang saya sampaikan ketika pengajian pada hari Sabtu, sehingga kita bisa meraih kesuksesan di bulan Ramadan. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana suatu hari beliau mengatakan kepada para sahabat, satakunu fitanun, suatu saat nanti akan banyak terjadi fitnah. Ya. Nabi SAW tidak merinci undefinitif kata-kata fitnah ini. Ya. Dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, bisa berkaitan dengan agama, bisa berkaitan dengan sosial, bisa berkaitan dengan ekonomi. Ya. Dan para sahabat juga yang menjadi concern mereka bukan bertanya tentang apa jenis fitnahnya. Mereka bertanya, mal makhraju minha ya Rasulullah, apa jalan keluar dan solusi kalau terjadi fitnah itu. Ya. Kita hidup di tengah-tengah fitnah. Ya. Kita hidup terkadang nilai-nilai yang disampaikan oleh ustadz, nilai-nilai yang kita baca dalam buku, itu adalah nilai-nilai yang idealis. Sehingga kita terkadang ada gap antara yang kita baca, antara yang dijelaskan, dengan apa yang kita hadapi. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, makanya kadang agak kurang nyambung. Ini kok begini tapi begini. Ya. Ya. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, Nabi SAW mengatakan solusi daripada fitnah itu adalah Al-Quran. Kata Nabi SAW, man qala bihi sadaq, siapa yang ngomong berdasarkan Al-Quran berarti benar. Wa man hakama bihi adl, barang siapa yang menghukumi dengan Al-Quran dia adil. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Tema yang akan kita bahas adalah syurutul intifa' bil Quran, syarat-syarat bagi kita untuk bisa memaksimalkan mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya. Sebagai muqaddimah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, saya tertarik dengan muqaddamahnya Dr. Yusuf Qaradawi ketika beliau menulis tentang kaifa nata'amal ma'al Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau mengatakan begini, Al-Quran yang ada bersama kita adalah dia juga yang bersama para sahabat. Nggak ada yang berbeda. Ya. Tapi mengapa di kalangan para sahabat ketika mereka membaca, ketika diturunkan Al-Quran, terjadi perubahan personal dan perubahan kolektif yang luar biasa. Ya. Tapi mengapa kepada diri kita, kepada masyarakat kita kok mungkin kalau dibilang nggak ada perubahan, nggak juga. Tapi mengapa tidak bisa maksimal interaksi itu? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, Dr. Yusuf Qaradawi kalau di bukunya mengatakan itu diantaranya adalah pada cara kita berinteraksi dengan Al-Qurannya. Ya. Ada sesuatu yang esensial dan itu berbeda antara kita dengan para sahabat. Karena itu pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan membahas tentang syarat-syarat untuk bisa memaksimalkan mengambil manfaat dari Al-Quran. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, syarat yang pertama adalah at-ta'addub ma'ahu. Kita memiliki adab kesopanan terhadap Al-Quran. Ya. Baik secara hukum maupun secara norma. Ya. Karena Al-Quran Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, dia bukanlah buku novel. Ya. Yang kemudian kita baca, mohon maaf, sambil pakai you can see, sambil rebahan gitu ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, dia adalah buku petunjuk hidup. Ya.
Makanya para ulama mengatakan di antara bentuk adab dan kesopanan kita terhadap Al-Quran adalah yang pertama, husnun niyah, memperbaiki niat kita. Ya. Kita membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kita membaca terjemahan Al-Quran bukan untuk apa-apa. Ya. Bukan untuk kemudian dianggap paling bagus suaranya, bukan untuk kemudian dianggap yang lain-lain, bukan. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kondisi hati ini sangat-sangat perlu. Ketika hati ini tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kesempatan bagi kita untuk bercermin dengan Al-Quran juga semakin besar. Ya. Tapi kalau hati kita tidak tulus, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita rasakan pada saat hati kita kurang nyaman, begitu lambatnya kita menghatamkan satu halaman yang kita baca. Ya. Coba hati kalau lagi enak, kalau lagi tentram, niat kita baik, niat kita tulus, niat kita ikhlas, terkadang kita rencananya cuma baca satu halaman, itu sampai ketagihan. Pengen lembaran berikutnya. Tapi kebalikannya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kalau hati sedang tidak nyaman, satu halaman saja, ya Allah, ya, salah lagi, ya. Karena itu yang pertama, adab kita terhadap Al-Quran adalah husnun niyah, memperbaiki niat, menata hati, agar pada saat kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita baca dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, adalah thaharatul qalbi wal jasad, ya. Memperhatikan kebersihan diri, ya, baik fisik maupun hati kita, ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ya, memang, ya, tidak ada kemestian khusus bahwa kita harus kemudian berwudu, ya. Namun Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, Imam Nawawi dalam kitabnya beliau mengatakan, kalau kita sempat berwudu terlebih dahulu, ya, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kesempatan kita untuk mengambil manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Quran itu semakin besar, ya. Kita rasakan bagaimana keteduhan pada saat kita wudhu dulu, ya. Memang sekali lagi tidak mesti untuk kemudian menghadap ke kiblat, tapi bagaimana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, suasana kekhusyuan dengan kita bersih, ya, pakaian kita, juga jasad kita, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita bisa lebih maksimal dalam mengambil manfaat pada saat kita membaca Al-Quran, ya. Jadi yang kedua adalah thaharatul jasadi wal qalbi. Bagaimana kebersihan fisik, kebersihan pakaian, dan juga kebersihan hati kita. Yang ketiga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, yang sangat penting bagi kita adalah tafrighun nafsi an syawaghiliha. Mengosongkan diri, pikiran dari hal yang menyibukkan dari Al-Quran. Nah, ini dia, ya. Terkadang kita lagi baca Quran, ya, sibuk dengan Facebook, ya. Kalau yang di Indonesia yang modelnya pakai BlackBerry, ya, sibuk dengan BBM-nya, ya. Walaupun Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kadang kita hanya sekedar buka untuk melihat, ya, siapa sih yang like status kita tadi, ya. Ya. Walaupun niat, waduh, masya Allah, setan itu ngegodanya luar biasa, ya. Lagi mau kemudian ke sini, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita maksudnya ngajak teman-teman, ya, update status ngaji yuk sama Ustadz Agus, temanya menarik, ya. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, pas kita lagi baca Quran tuh, masya Allah, ya, kadang kan muncul tuh kelihatan, ya, ya, kadang suka kelihatan tuh kan, walaupun ini udah dimatiin, kadang kelihatan gitu, ya, Agus Setiawan friends with siapa gitu, ya, like your status gitu, hanya sekedar dipirit, ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran adalah mengosongkan dari hal yang menyibukkan kita, bisa batin, bisa pikiran, ya. Kadang Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, fisiknya ada, pikirannya kemana-mana, ya, mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu, ya. Nah, untuk memaksimalkan mendapatkan manfaat dari Al-Quran, maka adab yang ketiga adalah kita mengosongkan dari kesibukan-kesibukan itu, ya. Paling tidak handphone di silent dulu, ya. Atau misalkan kalau memang, ya, kita tahu tidak akan ada yang begitu berkepentingan, bisa kita masukkan ke tas, ya.
kecuali kalau memang kita sedang menunggu telepon atau kita takutnya on call dan lain sebagainya. Tapi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, adab yang ketiga adalah tafrighun nafsi an syawaghiliha. Bagaimana kita mengosongkan diri, pikiran dari hal yang menyibukkan dari Al-Qur'an. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu syarat yang pertama. Jadi bagaimana kita memiliki adab, kita memiliki kesopanan dengan Al-Qur'an. Yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah husnut talaqqi. Bagaimana kita memperbagus pada saat berhadapan dengan Al-Qur'an. Kalau tadi itu berkaitan dengan adab, ya. Kalau sekarang pada saat kita bersama Al-Qur'an, apa yang mesti kita lakukan? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang pertama adalah bil qalbil khasyi', dengan hati yang khusyuk. Ya. Di antara cara kita dengan hati yang khusyuk, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama mengatakan adalah mengawali baca Al-Qur'an dengan ta'awudz. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98. Surat An-Nahl ayat 98, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sebelum kita membaca Al-Qur'an, ya, hendaklah fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengapa demikian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati? Agar terjaga dari godaan-godaan syaitan pada saat kita sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Wah, syaitan itu ngegodanya luar biasa. Ya. Kita lagi ngobrol itu nggak keingetan macam-macam. Tapi ketika kita lagi baca Quran, ketika kita lagi sholat, ada aja yang keingetan yang kita mau lakukan. Ya. Oh iya, belum SMS tuh buat acara besok. Ya Allah, besok tuh ibu siapa yang bawa makanan ya? Itu, Masya Allah, godaannya luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Makanya kita fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bisa juga setan itu akan menggoda dengan membisikkan rasa bangga ke dalam hati kita. Ya. Jadi kalau saya baca kitab Talbis Iblis, bagaimana setan menggoda manusia, ya, Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa setan itu sangat pandai. Jadi ada orang-orang yang memang malas, itu ujiannya adalah dibikin malas. Ada saja kesibukannya, ada saja yang kemudian menjadikan pikirannya itu tidak konsentrasi. Tapi ada juga yang orang memang orang semangat, orang itu khusyuk. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, setan ngegodanya dengan hal yang lain. Apa ngegodanya? Dengan rasa ujub, dengan rasa bangga, ya. Makasih, Pak. Kemarin di ibu-ibu saya mengatakan, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Penyakit hati yang awal, mungkin kalau ibu masih ingat, itu adalah ujub. Ujub itu adalah rasa bangga dengan diri, ya. Kagum dengan diri. Tapi orang masih dalam taraf ujub ini, dia masih mengakui orang lain. Itu ujub, ya. Bangga dengan diri, kagum dengan diri, merasa dirinya pinter, merasa dirinya pandai, merasa dirinya cantik, merasa dirinya tampan, merasa dirinya kaya. Tapi dia mengakui orang lain juga pinter, orang lain juga kaya, ya. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dari mulai ujub, Nabi SAW sudah minta kepada kita untuk ditekan tuh, ya. Karena kalau tidak, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, naik peringkatnya yang disebut dengan ghurur. Ghurur itu terjemahannya tertipu. Jadi orang selain nantinya dia bangga dengan diri, kalau sudah sampai kepada taraf ghurur, dia akan meremehkan orang lain, ya. Awalnya sih memang hanya bangga dengan diri, wah gitu ya. Tapi kalau memang sudah kemudian sampai kepada ghurur, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka dia akan meremehkan orang lain. Ya. Kalau kata orang sananya, asapang aingna, kayak dia saja yang paling, ya. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau sampai ghurur ini kemudian enggak juga ditekan, itulah yang berada pada puncak dari penyakit hati, yaitu takabur, sombong. Kalau sudah sampai kepada takabur, maka yang dia rasa adalah sudah
Tidak ada lagi yang paling hebat, tidak ada lagi yang paling baik, tidak ada lagi yang paling soleh, tidak ada lagi yang paling tampan dan lain sebagainya, melainkan dirinya. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Bagaimana pada saat kita berhadapan dengan Al-Qur'an, yang pertama adalah bil qalbil khasyi, dengan hati yang khusyuk. Ya. Salah satu cara dengan hati yang khusyuk adalah dengan memulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Yang kedua, biar hati kita khusyuk, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, adalah ya, kita memperbagus cara kita membaca Al-Qur'an. Ya. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami sesiapa yang tidak memperbagus membaca Al-Quran. Dalam artian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau tajwidnya sudah bisa, baca Al-Quran itu jangan kayak baca berita, jangan kayak baca koran, ya. Begitu juga sebaliknya, Al-Quran saja yang dibaca begitu, hadis ya nggak usah. Innamal a'malu binniyat, itu hadis, nggak usah pakai begitu. Hadis nggak usah pakai begitu. Yang pakai ada gunnahnya, yang itu hanya Al-Quran. Ini pas giliran baca Al-Quran, sebenarnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita orang Melayu itu rata-rata tidak demikian. Tapi mohon maaf, brother-brother kita yang dari Arab itu mereka bacanya seringnya seperti mereka membaca koran, seperti mereka membaca buku yang biasa. Ya. Karena bagi mereka ini adalah bahasa Arab. Jadi mereka bacanya kemudian seringnya seperti hal yang biasa. Jadi kembali bahwa syarat memaksimalkan mengambil manfaat dari Al-Quran yang kedua adalah pada saat kita berhadapan dengan Al-Quran itu dengan hati yang khusyuk. Bagaimana dengan hati yang khusyuk? Yang pertama tadi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua memperbaiki bacaan kita. Kalau bacaan kita bagus ya dengan suara yang lebih indah lagi, ya. Dan itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi SAW itu biasa untuk minta diperdengarkan dari para sahabat yang lain, ya. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika Nabi SAW minta, ya, dari sahabat yang lain untuk membacakan Al-Quran, sahabat ini sampai mengatakan, ya Rasulullah, a'aqra wa fika unzil. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku bacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran itu turun kepada dirimu? Ya. Kata Nabi SAW, inni uhibbuhu an asma'u minka. Sesungguhnya aku itu senang untuk mendengarkan dari dirimu. Maka kemudian dibacakan kepadanya. Jadi dengan hati yang khusyuk yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, pada saat kita berhadapan dengan Al-Quran, ya, tadi dengan hati yang khusyuk. Yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah bit ta'zim. Dengan perasaan menghormat kepada Al-Qur'an. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Al-Qur'an adalah kitab pedoman hidup. Ya. Dia bukan buku sejarah, dia bukan buku yang lainnya. Karena itu maka bagaimana kita menghormati Al-Qur'an menjadi syarat mutlak untuk kemudian bisa mengambil manfaat. Ya. Coba kalau kita perhatikan, ayat yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Tapi mengapa ayat yang pertama ada dalam mushaf itu adalah surat Al-Fatihah? Ya. Surat yang kedua turun itu adalah Al-Muzammil. Tapi mengapa urutan surat yang kedua adalah Al-Baqarah? Padahal kebanyakan dalam surat Al-Baqarah ini adalah diturunkan di Madinah. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Seorang ulama menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu bukan buku sejarah yang kemudian disusun berdasarkan turunnya ayat, bukan. Tapi Al-Qur'an itu adalah buku pedoman hidup yang mana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah yang langsung menunjukkan. Makanya nanti kita akan bicara tentang sejarah kodifikasi Al-Qur'an, susunan ayat demi ayat, susunan surat setelah surat, itu atas petunjuk dari Jibril alaihi salam. Ya. Bukan bisa-bisanya Nabi SAW, bukan kreasi para sahabat, bukan. Apalagi kalau sampai ada politisasi dalam penulisan Al-Quran, tidak ada. Ya. Makanya saya menantang teman-teman dari kalangan Syiah, ayo mana buktinya? Kalau sampai terjadi politisasi dalam pembukuan Al-Quran, yang mana mereka mengatakan ada ayat-ayat tentang Ali bin Abi Thalib yang nggak dimasukkan, oh nggak ada. Ya.
Pada saat dituliskan, bagaimana disaksikan oleh para sahabat yang lainnya. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Al-Qur'an merupakan kitab pedoman hidup. Karena itu kita perlu takzim kepada Al-Qur'an, kita perlu hormat kepada Al-Qur'an. Ya. Karena dia bukan buku biasa, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, husnul talaqi artinya bagus pada saat kita menghadapi Al-Quran. Yang ketiga adalah tadi pertama dengan hati yang khusyuk, yang kedua dengan menghormat, yang ketiga adalah litanfidz. Niatnya itu untuk kita amalkan. Ya, itu baru bisa kemudian memaksimalkan kita untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, kami kalangan sahabat, ya, dulu tidak beranjak dari 1 ayat, dari 10 ayat sebelum kami kemudian mengamalkannya. Makanya beliau mengatakan para sahabat itu, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf kalau saya mengatakan tidak semuanya hafal Al-Quran. Ini bukan berarti kemudian menjustifikasi, alhamdulillah ternyata sahabat juga nggak hafal Al-Quran. Bukan, ya. Tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa, ya, kesulitan mereka itu adalah, ya, karena mereka ingin mengamalkan daripada Al-Quran itu, ya. Tapi beliau mengatakan umat setelah kami, mereka mudah untuk menghafal dan mereka kesulitan dalam mengamalkannya, ya. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa pada saat kita berhadapan dengan Al-Quran, pada saat kita talaki itu adalah pada saat kita berhadapan dengan Al-Quran, selain hati kita khusyuk, selain kita menghormati Al-Quran, maka yang ketiga yang tidak kalah penting adalah niat kita untuk mengamalkan. Yeah. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, udah 2 syarat bagaimana kita bisa memaksimalkan mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang pertama adalah adab bersama Al-Quran. Yang kedua adalah bagaimana bagus pada saat kita berinteraksi dengan berhadapan dengan Al-Quran. Dan yang ketiga syaratnya adalah al-intifa' bi kaifiyatis sahabah. Bagaimana kita bercermin dari cara para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi sekarang poin yang ketiga, kita pengen lihat bagaimanakah para sahabat itu berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita bisa mencontoh. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang dilakukan oleh para sahabat yang pertama adalah an-nazrah al-kulliyah. Para sahabat itu mengetahui, faham betul akan maksud global dari Al-Quran. Ini sangat penting Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Makanya pada saat kita membaca Al-Quran, kita membaca terjemah, ada hal yang kita anggap janggal, jangan sungkan untuk menanyakan kepada orang yang lebih tahu, ya. Jangan sampai Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita baca di awal juz kedua di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis baca ayat tersebut, baca terjemahannya, ngomong ke orang, kalau kayak gitu nggak perlu kita susah-susah nyari kiblat, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dia mestinya nanya ke ustadz atau dia kemudian memperdalam lagi. Ternyata ayat itu turun Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan kepada para sahabat. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada para sahabat untuk sholat menghadap kiblat. Nah, waktu safar itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kan unta para sahabat itu ke kanan, ke kiri, ya. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ini gimana nih? Turun firman Allah Subhanahu wa taala, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, nggak usah khawatir, kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak tahu tentang kronologisnya, kita akan salah memahami. Sama kayak orang kalau berangkat ke Mekah, dia lihat, kayaknya di Mekah orang dari sebelah ini ngadap ke sini, dari sini ngadap, kayaknya bebas ngadap kemana aja. Ya karena memang mereka berada dalam lingkarannya. Kalau kita ya tinggal, ya. Nah, itu yang namanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para sahabat itu an-nazrah al-kulliyah, mereka tahu, ya, bagaimana pandangan umum tentang Al-Quran itu mereka tahu. Jadi pada saat mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mereka faham, ya.
Saya sering ditanya ayat kedua dari surat Al-Baqarah. Ya. Ayat kedua dari surat Al-Baqarah apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kadang ada orang yang bertanya, kan orang itu udah bertakwa, kenapa mesti dikasih petunjuk lagi? Saya dipahami? Ya. Coba deh kalau baca terjemahannya, makanya banyak juga yang kemudian Ustadz nih terjemahannya kayaknya perlu, karena terjemahan yang ada itu terjemahan kebanyakan adalah terjemah harfiah, artinya terjemah kalau kita melihat kata per kata, ya, letterless. Yang kadang kita harus baca footnote-nya. Ya. Kalau kita nggak baca footnote-nya kita bisa keliru. Mirip kayak dengan Google Translate, Bu. Ya, kita ngomong pengen bahasa Inggris, pengen khutbah, cari di Google Translate, makin hancur. Ya, kita mau ngomong ini gimana translate? Wah itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ternyata yang dimaksud di situ adalah hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kembali bahwa untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Quran itu mesti tahu hal itu. Paling tidak kalau kita nggak tahu, kita siapkan. Kalau kita baca terjemahannya dan ada rasa ganjil, kita siap-siap untuk mempertanyakan hal itu. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kita biarkan, maka kemudian kita tersesat pada saat kita membacanya. Ya. Seperti Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, saya pernah diundang ke daerah Pondok Bambu, ya. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ada sebuah keluarga yang mereka menginginkan agar saya berdiskusi dengan orang tuanya, ya. Jadi orang tuanya itu punya suatu pemahaman yang Masya Allah sangat ini sekali, ya. Jadi orang tuanya itu bilang bahwa, ya, maksudnya ayah dari mereka itu bilang, loh, yang betul itu iblis. Lawang disuruh sujud kepada Adam nggak mau, maunya kepada Allah. Bener, kata gitu. Ya. Kemudian dia juga mengatakan, loh, iblis itu kan tadinya malaikat. Coba buka dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Sekarang kalau saya katakan, saya minta kepada yang hadir untuk siap-siap sholat kecuali yang batal wudhunya, maka Bapak Fulan keluar untuk berwudhu. Bapak Fulan itu termasuk yang hadir nggak? Termasuk. Nah, itu Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kalau kita tidak menanyakan kepada ustadz, kalau tidak kita kemudian gali lagi, kita bisa akan tersesat. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, yang dimaksud dengan Allah meminta kepada iblis untuk sujud kepada Adam, para ulama mengatakan bahwa sujud yang dimaksud itu bukan sujud ibadah, tapi sujud menghormat. Ya. Kita juga sering dalam puisi, apalagi zaman dulu kita masih modelnya surat sama orang tua, ya, terima sujud Ananda buat ibunda. Bukan artinya kita sujud sholat, bukan, tapi bentuk hormat kita kepada orang tua kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada iblis untuk sujud kepada Adam, bukan sujud ibadah seperti yang kita lakukan, bukan. Ya. Lalu bagaimana Ustaz tadi yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah 32, katanya iblis itu bagian dari malaikat, itu juga keliru. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ketika dia tanya kepada ustadz atau bapak-bapak tanya kepada ustadz, dalam grammar bahasa Arab, dalam sastra bahasa Arab, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kalau ada kalimat dan kemudian ada kata-kata kecuali, ya, maka kita perlu melihat yang dikecualikan itu. Kalau yang dikecualikan itu ternyata kita baca fathah, ya, kita baca fathah itu berarti A, ya, maka berarti apa yang dikecualikan itu adalah bagian dari yang sebelumnya. Saya dipahami nggak? Ya. Contoh, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, akaltut to'ama illa dajajan. Itu ada illa.
saya makan semua makanan yang dihidangkan kecuali ayam. Ayam termasuk bagian dari yang dihidangkan, makanya dajajan. Setelah ila itu fathah, dajajan. Bisa dipahami? Tapi kalau setelah ila dalam bahasa Arab itu bukan fathah atau dhammah, itu menunjukkan bahwa dia itu bukan bagian dari yang dikecualikan. Contoh, nah ini kalau zaman dulu sering dibahas, la ilaha illallahu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allahnya itu Allahu. Jadi Allah itu nggak sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Bukan berarti ini ada Tuhan, ini ada Tuhan, cuma kita Tuhan paling hebat. Bukan. Yang lain itu bukan Tuhan. Bisa dipahami? Ya. Makanya nggak ada istilah tiada Tuhan kecuali Tuhan. T kecil, T gede, nggak ada. Kan dulu begitu katanya. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Cuma T yang pertama T kecil, yang ini T besar. Bukan. Ya. Kalau kita ngerti grammar bahasa Arabnya, di situ nggak pernah illallah, tapi illallahu. Artinya Allah itu nggak sama dengan yang lainnya. Pada saat kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan berarti yang lain juga besar, Tuhan-Tuhan yang lain, bukan. Hanya Allah yang paling besar. Nah, kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan iblis dengan kata-kata illa iblisu, kecuali iblis. Jadi di situ karena dhammah, para ulama mengatakan iblis itu bukan bagian dari malaikat. Dalil yang lain mana? Di surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang iblis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu bagian dari bangsa jin, cuma mereka ingkar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin, kalau iblis, mereka sendiri mengatakan khalaqtani min narin, engkau menciptakan aku dari api. Kalau malaikat dari cahaya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita membaca Al-Qur'an dan kita mendapatkan kejanggalan, maka kita bertanya. Bisa difahami, ya. Lalu kenapa Ustadz kok di situ langsung illa? Para ulama mengatakan karena yang mayoritas di surga saat itu adalah malaikat, maka konteks ayatnya itu seolah-olah begitu. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, karena termasuk di dalamnya ada juga iblis, ya. Nah, kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang dilakukan oleh para sahabat pada saat berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah an-nazrah al-kulliyah. Ya. Bagaimana dia memiliki gambaran umum tentang Al-Qur'an. Yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah as-siqah al-mutlaqah. Ya. Bagaimana kepercayaan yang kuat terhadap Al-Quran. Nah, ini penting, ya. Jadi para sahabat tuh percaya betul bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah banyak buktinya bahwa Al-Quran ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik mukjizat-mukjizat yang ada dalam Al-Quran, baik tentang intonasinya. Dulu saya masih ingat ketika kuliah di Libya, ya. Libya itu sekolah dari Arab Saudi yang dulu ketika saya kuliah masih di Salemba, kalau sekarang sudah di Mampang, ya. Itu ada dokter pakar Al-Quran, namanya sih Dokter Arif. Tapi karena dia mengkaji tentang huruf alif dalam, jadi cuma satu huruf, ya. Huruf alif dalam Al-Quran, maka kita panggilnya Dokter Alif, karena hampir-hampir mirip Arif dengan alif, ya. Beliau mengatakan, ya, di antara kemujizatan Al-Quran itu pada saat intonasinya juga itu ngepas, ya. Surat Muhammad itu surat bercerita tentang bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, ya. Artinya mereka-mereka yang memerangi Islam itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di ujung-ujung ayatnya itu bagaikan dentuman meriam, ya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum hum kum tum. Begitu intonasinya, ya. Jadi ada ijaz al-balaghi, ada kemujizatan intonasi pada saat kita membaca Al-Quran, ya. Coba panjang pendeknya kalau kita dengarkan orang yang membaca Al-Quran enak, ya. Ya. Pada saat pelafalannya enak,
Ya. Bahkan kita yang tidak ngerti sekalipun, kadang kita bisa nangis dengan dibacakan ayat-ayat itu. Padahal kita nggak tahu ayat apa itu. Tapi hati kita seolah-olah ikut. Ya. Ya. Selain surat Muhammad, beliau cerita juga pada saat Allah menceritakan tentang bagaimana kondisi malam dan kondisi subuh. Malam kan tenang, ya. Subuh orang sudah mulai beraktivitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal-laili idza as'as. Was-subhi idza tanaffas." Giliran subuh ada syaddahnya. Ada sedikit yang kita keluarkan untuk baca, ada effort sedikit yang kita keluarkan untuk baca, untuk menunjukkan di waktu subuh itu sudah mulai menggeliat kehidupan. Tapi kalau malam, as-as, ya, dalam keadaan yang tenang, teduh, ya, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi kembali bahwa Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat itu thiqah betul-betul. Percaya bahwa Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya. Sekarang ada yang dikenal dengan teori hermeneutika. Ya. Hermeneutika ini mereka mengatakan bahwa ini dari dongeng Yunani yang tidak ada kejelasan bagaimana dasarnya. Jadi mereka mengatakan bahwa dewa mereka itu ingin ngomong dengan manusia. Tapi kan kalau dewa ngomong dengan manusia itu terlalu tinggi bahasanya, nggak nyambung. Yeah. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini kata dongengnya Yunani. Yeah. Maka Tuhan mereka itu memilih Hermes. Hermes ini dari kalangan manusia setengah dewa, kayak beberapa film tentang Yunani lah, film dewa-dewa begitu. Nah, maka Allah maka dewa itu ngomong ke Hermes, Hermes yang kemudian membahasakan dengan bahasa manusia kepada manusia yang lain. Yeah. Maka kemudian sekarang banyak kajian itu sebenarnya sudah sangat-sangat dibantah, yang mereka mengenalkan dengan istilah tafsir hermeneutika. Yeah. Jadi mereka singkatnya begini biar gampangnya. Mereka ingin mengatakan ini bukan dari Allah. Ini tuh bahasanya Nabi Muhammad. Karena bahasanya Allah itu terlalu tinggi, kita nggak bakalan paham. Sepintas nih kayak bener. Tapi yang keliru adalah yang pertama, cerita Hermes sendiri itu nggak ada riwayatnya. Ya kan? Jadi nggak bisa dicocok-cocokkan. Yang kedua, kalau Hermes itu juga manusia, kok dia bisa paham bahasa dewa? Kalau dia bisa paham, kenapa manusia yang lain nggak bisa paham? Yang ketiga, sebenarnya mereka ingin mengatakan kalau Al-Quran ini bukan firman Allah, tapi ucapan Muhammad SAW, maka namanya ucapan manusia bisa betul, bisa salah. Itu yang mereka ingin masuk. Bisa dipahami ya? Jadi saya nggak usah terlalu jauh nerangin tentang tafsir hermeneutika. Intinya adalah mereka ingin mengatakan, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Al-Quran ini nantinya udah nggak layak lagi. Gitu. Nah, itu keliru. Kita harus percaya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalkan, ya, kejadian-kejadian yang melibatkan tentang kelakuan Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu ada dalam Al-Quran. Ya. Kalau memang ini adalah buatan Nabi Muhammad SAW, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang kayak begitu itu pasti akan dihilangkan. Orang bikin biografi itu pasti biasanya ceritanya bagus-bagus, kesuksesan ini dan itu, ya. Tapi Bapak Ibu bisa membaca, misalkan contoh yang paling ringan saja, surat Abasa. Itu kan bagaimana ngebuka tentang sikap Nabi SAW kepada Abdullah bin Umi Maktum. Nabi lagi bersama pembesar-pembesar Quraisy, karena Nabi berpikiran kalau sampai mereka masuk Islam, semua anggota sukunya ini akan masuk Islam. Nabi lagi serius mendakwahi mereka, datang seorang buta dan ingin mengucapkan syahadat di hadapan Nabi. Maka Nabi bermuka masem, karena ini ada yang lagi strategis nih menurut Nabi. Allah langsung menyindir, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan memalingkan wajahnya. Anja'ahul a'ma, hanya karena kedatangan orang buta. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzaka. Padahal dia nggak tahu dari yang dia harapkan ini yang orang hebat-hebat, mungkin ini justru yang nantinya akan mensucikan diri. Nah, kalau Al-Quran itu buatan Nabi SAW, pasti nggak akan dimasukkan. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Kalau Bapak Ibu lengkap membaca tentang sejarah, ya, bagaimana tawanan perang Badar. Jadi kan perang Badar itu
para sahabat berhasil menawan 70 orang dari masyarakat Quraisy. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kan saat itu diadakan musyawarah. Mau kita apakan tawanan ini? Umar sebagaimana biasa, bunuh ya Rasulullah. Wow, ya. Kata Rasulullah, apakah ada pandangan yang lain? Abu Bakar kemudian mengatakan, kita minta tebusan dari mereka. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Subhanallah, sebagai seorang pemimpin, beliau memuji kepada keduanya. Wahai Umar, engkau ini mirip seperti Nabi Nuh yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam surat Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan segelintir pun dari orang kafir di atas muka bumi ini. Itu doanya Nabi Nuh. Ya. Kata kepada Umar, engkau mirip dengan Nabi Nuh. Dan engkau Abu Bakar, engkau mirip dengan Nabi Ibrahim yang sangat sayang kepada umatnya. Nabi Ibrahim itu sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, mereka juga kan hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Tapi kalau kau ampuni, sungguh engkau zat yang maha pengampun. Tersirat minta diampuni kan? Ya. Maka dalam ceritanya, dalam riwayatnya, kita mendapatkan bahwa Nabi mengambil pendapatnya Abu Bakar. Kalau kita baca dalam riwayat Imam Ibnu Hisham yang agak lebih lengkap, ternyata Allah menegur keputusan itu. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka lin nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yufkhina fil ard. Tidak pantas bagi Nabi dalam mengambil keputusan tentang tawanan yang dipikirkannya adalah dunia. Itu dalam riwayatnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi dengan Abu Bakar nangis karena keliru. Lewat Umar bin Khattab, kata Umar, kenapa kalian berdua menangis? Pas tahu yang nanya Umar, teringat peristiwa itu, tambah nangis mereka berdua. Kata Umar, ceritakan kepadaku. Ya. Kalau memang sedih, abki wa illa atabakau. Kalau memang sedih maka aku akan menangis. Kalau enggak, ya pokoknya aku akan ikut menangis, kata Umar. Ya. Abu Bakar yang saat itu menjawab, Abu Bakar hanya bilang, wahai Umar, ternyata pendapatmu tentang tawanan perang Badar itu yang benar. Apa yang terjadi? Umar ternyata menangis lebih kencang dari mereka. Ketika ditanya kenapa, kata Umar, lebih baik pendapatku salah daripada membuat engkau dan kekasihmu adalah bersedih hati. Beda sama kita, kalau kita mah cek aing naon. Cek aing oge be deule. Kepercayaan sih. Jadi kembali Bapak Ibu, kalau Al-Qur'an itu buatan Nabi, nggak akan ada ayat itu. Ya. Jadi kembali yang kedua yang dilakukan oleh para sahabat adalah athiqah al-mutlaqah. Yang ketiga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Bagaimana interaksi para sahabat terhadap Al-Qur'an adalah dukhulul Qur'an duna muqarrarat sabiqah. Jadi mereka membaca, memahami tanpa barrier dari pribadi. Ya. Jadi kalau ada halangan-halangan dalam diri itu, mereka ketepikan terlebih dahulu. Ya. Kemarin saya menceritakan ketika hari Sabtu, ketika kita jauh dari bersedekah lewat ayat sedekah, jangan sampai kemudian kita lewat gitu. Baca aja gitu ya. Ya. Jadi hilangkan barrier-barrier dalam diri kita. Ya. Ketika ada ayat tentang musibah, ini kok ayat tentang musibah Allah mengatakan jangan-jangan ada dari perbuatan diri kamu. Ma asaba min musibatin illa min indik. Ya. Kayaknya saya nggak begini, gitu ya. Jadi masuk kepada Al-Quran, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, dengan menghilangkan barrier yang ada dalam diri. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, ini waktunya, ya, adalah asy'ur bi annal ayah muwajjaha ilaihim. Bagaimana menempatkan diri bahwa Al-Quran itu seolah-olah sedang berbicara kepada diri mereka. Seolah-olah Al-Quran itu memang berkomunikasi dengan mereka. Jadi mereka pada saat turun Al-Quran, mereka itu menjadi berperasaan bahwa Al-Quran diturunkan buat mereka. Ayat ini yang dimaksudkan adalah mereka. Ya, bisa dipahami? Jadi yang keempat adalah pada saat kita membaca Al-Quran, sebagaimana para sahabat, mereka membaca dengan kemudian menjadikan diri mereka sebagai objek daripada Al-Quran itu. Jadi Al-Quran sedang berdialog dengan mereka. Al-Quran itu memang
ayat-ayatnya itu ditujukan buat mereka. Ketika ada turun, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman bersabarlah. Kayaknya ini buat orang lain, saya sih enggak. Jangan begitu, itu buat kita, gitu ya. Makanya saya tertarik, ada sebuah kitab dan sudah diterjemahkan, cukup bagus ya. Sekali lagi saya menjadi tertarik kadang beli buku itu karena mukadimahnya. Di mukadimahnya beliau mengatakan kita sering merasa orang yang beriman, betul ya. Cuma beliau bertanya, tahukah Anda berapa ayat yang diawali dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman? Padahal beliau mengatakan pasti setelah Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, itu pasti setelah itu ada pesan-pesan, ada amal-amal yang besar yang perlu kita lakukan. Tahu Ustaz, ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya. Tapi yang lainnya nggak tahu ya. Jadi bukunya bagus, beliau tulis judulnya Nidaur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Allah untuk orang-orang yang beriman. Itu sudah diterjemahkan ya. Jadi ternyata dalam Al-Qur'an ada 72 ayat. Itu bagus, jadi untuk kita lihat, oh ternyata ada ayat tentang saum, tentang ini. Itu pasti pesan besar yang Allah akan berikan pada kita ya. Itu bisa juga saya ngerekomendasikan kalau memang pertemuan nanti ada pengajian dibaca satu ya, yang kita tahu tentang puasa, tapi 71-nya itu nggak tahu ya. Jadi kembali mukadimahnya beliau mengatakan kita merasa orang yang beriman, tapi kita nggak tahu Allah itu manggil kita dalam momen apa saja. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi para sahabat itu ketika diturunkan Al-Qur'an, mereka merasa bahwa ayat itu ditujukan kepada mereka. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, terjadi perubahan yang luar biasa di kalangan para sahabat. Baik perubahan personal maupun perubahan secara kolektif. Ya. Allah Subhanahu wa taala, salah satu contohnya adalah ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ya, ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka adalah keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Para sahabat itu nanya dan nangis karena di ayat ini tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Padahal kita dalam sebagai manusia terkadang kita zalim, betul nggak? Kita menzalimi diri kita sendiri, yang mestinya kita naruh ini kita taruh di sini. Kan zalim itu begitu ya. Yang mestinya nikmat ini kita pakai buat gini, kita pakai begini, ya kan ya. Wah, para sahabat tuh langsung pada nangis dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, malana la nazlim anfusana. Siapa di antara kita yang nggak menzalimi dirinya sendiri? Kalaupun tidak menzalimi orang, minimal kan menzalimi diri sendiri ya. Siapa di antara kita yang tidak zalim? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman Allah dalam surat 31 ayat 13 bahwa yang dimaksud dengan zalim ini adalah innasyirka lazulmun azim. Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah musyrik. Baru para sahabat reda ya. Cuma pelajaran dari kejadian ini adalah bahwa para sahabat itu ketika turun ayat, mereka merasa bahwa ayat itu diturunkan untuk mereka. Bisa dipahami ya? Jadi begitu juga pada saat kita membaca Al-Quran. Makanya kemarin lagi hari Sabtu saya mengatakan, ada seorang guru kami mengatakan, kalau kita sedang ada masalah, kita sedang galau, sedih dan lain sebagainya, buka secara acak Al-Quran, dan kita akan dapatkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita. Okay. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itulah diantara syurut al-intifa' bil Quran, syarat-syarat bagaimana kita bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kita memiliki adab dengan Al-Quran. Adabnya tadi, niatnya mesti baik, pakaian, jasad kita juga bersih ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang ketiga adalah mengosongkan diri dari hal yang akan menyibukkan kita ya. Ya, apakah handphone atau apa saja ya. Nah, yang kedua adalah selain adab adalah pada saat kita bersama dengan Al-Quran, maka kita dalam keadaan yang paling baik. Bagaimana yang paling baik? Hatinya khusyuk ya. Biar hati khusyuk tadi diawali dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca dengan bacaan yang terbaik ya. Yang kedua, selain hati yang khusyuk, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, adalah
dengan menghormati Al-Quran. Ini bukan buku biasa, bukan buku novel dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah litanfiz, niatnya buat diamalkan. Ya. Yang ketiga, selain adab, kemudian memperbagus diri pada saat bersama Al-Quran, yang ketiga adalah mengetahui dan mencontoh bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran itu yang pertama, mereka faham akan makna general dari Al-Quran. Ya. Yang kedua, mereka percaya betul Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya betul akan kebenaran dari Al-Quran. Ya. Ini sekali lagi memang karena orang Garut, tanpa harus menginikan. Jadi sampai kemudian ada seorang ustadz waktu itu bilang, percaya nggak semua ada dalam Al-Quran? Kita santri diem aja. Harus percaya, sampai cara bikin kue molen ada dalam Al-Quran. Kita bengong. Tahu ayatnya? Dibacakan oleh ustadz itu, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyain sama tukang kue molen kalau kalian nggak tahu. Jadi cara bikin pesawat tuh ada dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jadi artinya itu hanya sekedar canda, tapi ada sisi kebenarannya bahwa memang kita percaya betul dengan Al-Quran. Yang ketiga, ya, menghilangkan barrier dalam diri. Ya, kalau kita ada belum baik diri kita pada saat membaca Al-Quran, kita ketepikan hal itu. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, menghadirkan perasaan bahwa Al-Quran itu ditujukan buat diri kita. Ya, saya kira demikian, sudah hampir masuk waktu maghrib. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.